Kata orang, malam pertama adalah malam yang paling ditunggu-tunggu bagi pengantin baru. Katanya, malam itu adalah malam paling berkesan seumur hidup. Namun, berbeda denganku, malam pertamaku justru tak seindah itu. Aku justru melewatinya bersama orang lain yang bukanlah suamiku. Aku melewatinya dengan orang yang seharusnya kuhormati, dan sudah kuanggap seperti orang tuaku sendiri. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa semua ini bisa kualami? Maka di sini aku akan menceritakan mengapa kisah ini bisa terjadi. Sebelumnya, perkenalkan namaku Safitri. Aku baru setahun menikah dengan Mas Agus, suamiku. Aku mengenal Mas Agus ketika kami sama-sama menempuh pendidikan perkuliahan di tempat yang sama. Dulu, kami sudah berpacaran cukup lama, sampai akhirnya ia memutuskan menikahiku dan menjalani rumah tangga bersamaku. Aku mau menerimanya menjadi suamiku bukan karena dia putra seorang pengusaha, tetapi memang didasari oleh perasaan yang hadir setelah kami sekian lama berpacaran. Bahkan aku pun tak tahu jika latar belakang keluarganya memiliki usaha yang cukup maju di kotaku. Baru setelah Mas Agus hendak meminangku dan aku menyetujuinya, aku dikenalkan dengan orang tuanya yang notabene adalah seorang pengusaha. Pada saat itulah, aku baru mengetahui bahwa keluarganya memang keluarga kaya. Aku pun bahagia dengan keadaan itu. Paling tidak, masa depan rumah tanggaku kelak jelas terjamin. Pada saat perkenalan itu, ibu Mas Agus sedang sakit dan aku ikut menjenguknya. Saat itu, beliau berkata padaku, "Enduk, ibu dan bapak sudah menyetujui kalian, ibu juga gak bisa menunggu lama, jadi kalian harus segera menikah." Ada rasa bimbang di benakku, antara sedih atau bahagia mendengar hal itu. "Baik, Bu, secepatnya mungkin, dan yang terpenting sekarang adalah kesehatan ibu," jawabku menenangkan beliau. Akan tetapi, dari perkenalan itu ada yang membuat diriku agak terganggu, yaitu tatapan ayah Mas Agus yang sering membuatku salah tingkah. Beliau memperhatikan aku dengan tatapan yang sulit ku mengerti. Jujur, aku memang dikaruniai kelebihan yang bisa dibilang sempurna. Apalagi jika berbicara tentang postur yang kumiliki, pasti semua pria akan terpesona. Bahkan teman-teman kampusku tak sedikit yang kagum denganku. Tak dipungkiri, Mas Agus pun sering mengatakan demikian, tetapi dia tetap bersikap sopan. Singkat kata, akhirnya pernikahan kami berlangsung dengan mewah di rumah mertua. Rumah yang cukup luas, sehingga dapat menampung seluruh tamu. Di sela-sela pesta, ayah mertuaku sempat berkata, "Enduk, Denny sangat beruntung mendapatkan kamu. Rugi dia kalau tidak bisa membahagiakan dirimu." Aku hanya tersipu mendengar pujian tersebut, tanpa bisa mengartikan maksud apa di balik perkataannya itu. Ayah Mas Agus bernama Karman, beliau berusia 52 tahun. Walau begitu, beliau masih tampak segar. Bahkan pesonanya membuatku tak percaya jika ia sudah berusia kepala 5. Sempat pula beliau berfoto denganku saat acara resepsiku. Dia berada di sampingku, dan saat aku menoleh, sebuah desiran hadir di benakku. Aku tak tahu perasaan apa yang ada di benakku. Namun, yang pasti, segera kutepis perasaan itu mengingat beliau sebentar lagi sudah menjadi mertuaku. Setelah acara resepsi kami lewati, kami langsung menempati rumah baru yang berada sedikit jauh dari rumah mertuaku, rumah yang diberikan oleh orang tua Mas Denny sebagai kado pernikahan kami. Akan tetapi, malam pertama kami harus tertunda karena aku sedang ada tamu bulanan saat itu. "Gak apa-apa, Dek, tunggu selesainya saja," begitulah ucapan suamiku. Jujur, aku merasa sungkan pada suamiku. Aku tahu pasti jika ia sangat menantikan hal itu, tapi dengan sabarnya Mas Agus mau menunggu dan mengerti akan keadaanku. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, dan 3 hari setelah menikah, Mas Agus sudah mulai bekerja di perusahaan ayahnya. Namun, yang paling membuatku terkejut, keesokan harinya ia harus berangkat selama 2 minggu keluar kota untuk mendatangi kolega-kolega ayahnya yang juga menjadi klien setianya. Sejujurnya, aku tak ingin ditinggal selama itu, namun Mas Agus maupun ayah mertuaku mencoba meyakinkanku.
Agus memang harus menggantikan tugas Bapak. Dan Bapak juga harus mengenalkan Agus pada kolega Bapak. Ucapan beliau membuatku mengerti dan memahami tentang beratnya perpisahan dengan suamiku, terlebih dalam waktu yang lama. Lagi pula, kamu bisa ke rumah ibu, Enduk, sambung ayah mertuaku lagi. Aku hanya mengangguk. Sebenarnya, aku merasa sedih kenapa Mas Agus tak pernah mengatakan hal ini sebelumnya, agar aku siap lebih dulu. Akhirnya, aku mengiyakan Mas Agus pergi dengan ayahnya meskipun berat. Sementara aku harus melanjutkan kehidupan baru dengan kesendirianku. Memang terkadang aku juga mengisi waktu menjenguk ibu mertuaku. Namun, karena kondisinya yang kurang fit, beliau lebih banyak di kamarnya, dan mau tak mau aku harus pulang ke rumahku. Pagi hari, memang ada beberapa pembantu di sana yang memasak dan mencuci untuk mertuaku, tetapi kalau sore mereka pulang ke rumah masing-masing. Selama seminggu, semua berjalan tanpa ada kendala sampai suatu ketika saat siang hari, setelah menemani ibu mertua, aku kembali ke rumahku dengan keadaan lelah. Aku merasa gerah. Apalagi pagi tadi aku sempat jogging dengan ibu-ibu sekitar komplek perumahanku, jadi aku memutuskan untuk mandi agar segar kembali. Karena kupikir di rumah tak ada orang, maka kubiarkan pintu terbuka. Namun, selang beberapa saat, aku mendengar suara orang melangkah di rumahku. Aku pun segera menyudahinya untuk memastikan sumber suara yang kudengar itu. Dengan tergesa-gesa, aku berjalan ke arah pintu, namun tak kutemukan seseorang di sana. Akhirnya, aku kembali berjalan menuju kamarku, tetapi saat hendak melangkah, aku dikagetkan oleh suara yang tak asing bagiku. Aku terkejut tak menyadari jika ayah mertuaku sudah berdiri di belakangku. "Bapak ngapain di sini?" ujarku heran. Beliau tersenyum sesaat sambil memperhatikan handuk yang ada pada diriku. Aku mulai panik, apalagi ketika beliau tiba-tiba merangkulku. Beliau mencoba meruntuhkan kesetiaan yang selama ini kujaga untuk suamiku. Ingin aku berontak, tapi entah mengapa hati kecil tak ingin menolak perlakuan itu, hingga akhirnya aku kalah dan menyerah oleh rasa yang seharusnya tak kubagi pada ayah mertuaku. "Bapak, aku ini menantumu," ucapku sambil mengatur kembali nafasku. "Maafkan Bapak, Enduk. Semua ini karena dalam suasana sunyi, beliau menceritakan bahwa telah lama ia tak mendapat hak dari ibu mertuaku. Memang kondisi ibu yang sakit membuat rutinitas itu tak lagi ia dapatkan, tapi yang tak bisa ku mengerti, mengapa harus aku yang menjadi pengganti? Lantas bagaimana jika nanti Mas Agus tahu bahwa aku sudah tak suci lagi?" Berbagai pertanyaan hadir di benakku. "Bapak tahu ini salah, Enduk. Bapak sebenarnya juga tak ingin seperti ini." Tapi belum selesai berbicara, sebuah pelukan kembali kuterima saat itu. Entah mengapa ada rasa yang hadir di benakku, rasa nyaman yang selama ini tak kudapat dari suamiku. Selanjutnya, beliau tersenyum lalu pergi meninggalkanku. Sejak hari itu, aku merasa hidupku sedikit berwarna daripada sebelumnya. Aku menjadi lebih periang sampai-sampai ibu mertuaku pun bertanya saat aku sedang berada di rumahnya. "Kamu kok beda beberapa hari ini? Apa ada kabar dari suamimu?" tanyanya. "Iya, Bu, Mas Agus menelponku, katanya dia mau pulang." Jawabku berbohong. Padahal hari itu aku belum mendapatkan kabar apapun darinya. "Loh kok malah bengong?" tegur ibu mertuaku membuyarkan lamunanku. "Maaf, Bu, aku tadi lupa belum membersihkan rumah." "Ya sudah, saya balik dulu. Setelah makan, Ibu istirahat saja ya," ucapku pada ibu mertuaku. Aku berpamitan sebelum dia tanya-tanya hal lainnya. Aku pun pergi dari kamarnya. Namun, tanpa sengaja aku berpapasan dengan ayah mertuaku. Beliau terdiam sesaat lalu tersenyum padaku. Begitu pula denganku. Aku tak tahu sampai kapan semua ini akan berakhir, bahkan tak tahu dari mana harus mengakhirinya. Biarlah sementara ini berjalan dengan sendirinya, sampai nanti aku mendapat waktu yang tepat untuk mengakhirinya. Nah, itulah pengalaman pertamaku yang tertunda dengan suamiku, Mas Agus, yang pada akhirnya, pengalaman pertamaku aku bagikan kepada ayah mertuaku.